Ibu. Sebelum ibu, aku kembali. Kebaikan yang ditunjukkan keluarga Zhou padamu, aku sudah membalasnya untukmu. Jika mereka berani menyinggungku lagi, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Ketua Olah, bawahan Anda tidak mengerti. Anda sudah diangkat sebagai Ketua Olah Strategi Surgawi, memimpin dunia. Mengapa Anda masih membuang tanda harimau? Kekuasaan, bagiku, adalah hanya asap dan awan yang berlalu. Dari mana datangnya bocah ini? Tanya. Saudara-saudara, gali kuburan itu untukku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Tuan muda tertua dari keluarga Zhou, Zhu Chaoan. Mulai sekarang, kau akan berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Atas dasar hak apa? Dia adalah... Astaga, Ketua Olah Strategi Surgawi. Keluar dari sini sekarang juga. Aku jelas tidak punya menantu binatang tak tahu malu sepertimu. Anda mencari mati. Ini adalah urusan keluargaku. Mundur. Shenli. Jialu, Anda akhirnya kembali. Narapidana ini tidak patuh hukum dan sembrono. Dia mencoba memukuli ayah Anda sampai mati. Ya, lenganku. Jialu, cepat ceraikan sampah ini. Dan segera menikah. Tuan muda Zhou. Ibu, hentikan pembicaraan ini. Aku tidak akan bercerai. Dasar sampah. Anda baru saja keluar dari penjara, bukan? Belum menemukan pekerjaan, kan? Ayo, kalau begitu, jilat sepatu saya sampai bersih. Dasar bajingan. 30.000 yuan ini. Semuanya milik Anda. Anda benar-benar sampah yang tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Kau bajingan. Dia adalah sepupu dari tuan muda tertua keluarga Zhou. Keluarga Zhou. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, keluarga Zhou akan lenyap. Seret dia keluar. Baiklah, Anda tunggu saja saya. Keluarga Li. Keluar dari sini sekarang juga. Apakah kau mencoba membuat kami terbunuh? Ayah, dia masih suamiku. Lagi pula, hari ini adalah perayaan ulang tahun besar kakek. Mari kita cepat pergi. Pergi. Xiao Limku. Sudah waktunya bangun. Ini semua salahmu. Kau membuatku kelelahan tadi malam. Bagaimana aku membuatmu kelelahan? Kau menyebalkan. Apa sesuatu terjadi di tempat pemakaman? Jika kau berani melewati batas ini, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Kamu pikir kamu ini siapa? Yuan Caito, bawahan Direktur Ho. Baru saja menyiapkan ini. Dan kau pikir kau bisa menghentikan kami? Itu benar-benar angan-angan. Translated and narrated by M Media. Dia hanya satu orang. Apa yang kita takutkan? Semuanya, serang bersama. Mari kita lihat siapa yang bisa dia hentikan. Aku menolak untuk percaya dengan formasi gini. Direktur Ho, Direktur Biro Konstruksi dan Pengembangan Perkotaan. Dia bisa menghentikan 1 atau 2 orang. Kau. Bahwa, aku salah. Sampang. Suruh tuanmu datang menemuiku. Siapa sebenarnya kau ini? Apakah Direktur Hu seseorang yang bisa kau temuin kapan saja kau mau? Di Huaxia. Tidak ada yang berani menunjuk jarinya padaku. Kata-katamu agak terlalu sombong, bukan? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak ada komentar. Shenli, benar. Lahir dari putri keluarga Zhou yang dibuang. Di penjara 7 tahun lalu karena memperkosa sepupunya. Saat Emil menganggur. Aku tidak salah, kan? Direktur Ho. Aku pernah mendengar tentangmu. Hao Yong. Direktur saat ini dari Biro Konstruksi dan Pengembangan Perkotaan. Nama belakang istrimu adalah Liu. Dia adalah wakil presiden Bank Longtan. Nama belakang putrimu juga Liu. Dia berada di kelas 3 sekolah dasar Futur.
Bagaimana kau tahu semua ini? Apa yang ingin kau lakukan pada keluargaku? Keluarga. Di belakangku. Juga ada keluargaku. Kau kejam. Tunggu saja. Apa aku bilang kau boleh pergi? Menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Liu. Apa katamu? Kau membawa orang. Dan mengganggu ketenangan ibuku. Sekarang, berlututlah. Dan jilat jejak sepatu dari tanah. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau bajingan sedang bermimpi. Sam. Jenderal Sangyan mengatakannya. Aku salah. Aku tahu aku salah. Sikapnya bagus. Tepat di sini. Pukul dia selama 3 hari 3 malam. Ayah. Yakinlah. Sampah Shenli itu. The Dia film akan was tamat hari ini. translated and Benar. narrated by M Aku akan Media. menelepon Tuan Muda Shell sekarang juga. Biar aku yang melakukannya. Kalian semua lebih tidak sabar daripada yang terakhir. Halo? Tuan Muda Shell? Shenli itu. Shenlei, kau... Apakah kau mencoba bertanya, bagaimana aku kembali? Direktur Hongmu itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mungkin memukuli dirinya sendiri hingga babak belur, kan? Aku tidak tahu sampah sepertimu. Sedang membicarakan apa? Sepetak tanah ini, meskipun itu tidak direncanakan oleh keluarga Lin, tetapi kau memberikannya kepada Hu Yong. Itu adalah kesalahanmu, Ling Yuan. Kau, seorang junior, berani memanggil kakak dari pihak ibumu dengan nama aslinya? Diam. Kau. Terakhir kali, yang berani menyentuh tanah ini adalah keluarga Shou. Aku memberi mereka waktu 1 bulan. Untuk membubarkan aset keluarga mereka sendiri. Nasib macam apa yang kau cari sekarang? Salah paham. Ini semua salah paham. Pembangunan kota menetapkan tanah itu sebagai taman. Saya pikir, tempat ini masih memiliki vitalitas. Dan saya bisa menemani Ibu Muktan. Jika kau mengatakannya seperti itu, aku harus berterima kasih padamu, benarkah? Shenli, kamu adalah cucu menantuku. Bagaimana mungkin saya berbohong padamu? Baiklah. Anggap saja aku tidak menjelaskan diriku dengan jelas. Mulai sekarang. Jika terjadi kesalahan pada sepetak tanah ini, keluarga Lin akan menanggung semua konsekuensinya. Kita semua keluarga. Mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Tepat sekali. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan. Tidak perlu menyimpan kemarahan itu. Benar? Shenlei ini benar-benar keterlaluan. Setelah keluar dari penjara, dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku ingin tahu. Bagaimana Direktur Hau membiarkannya pergi? Kita akan tahu saat kita bertanya nanti. Makam ibunya telah menjadi kekhawatiran yang mendalam baginya. Jika terlalu diprovokasi, anak ini benar-benar berani melawan mati-matian. Tidak ada yang mau menjadi sasaran mantan narapidana kar. Jadi, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi begitu saja? Bukankah Jialu baru saja menjadi Ciao? Seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Tuan, mengapa tidak ada orang di sini untuk bekerja hari ini? Pembicaraan macam apa itu? Apakah aku bukan seseorang? Tidak, maksudku, di mana karyawan perusahaan yang lain? Mereka semua ada di sini pagi ini. Dalam sekejap mata, mereka mengemasi barang-barang mereka The film was dan kabur. translated Apa? and narrated Bagaimana by ini M bisa terjadi? Media. Lalu bagaimana dengan proyek-proyek perusahaanku? Kakekmu itu. Bagaimana dia bisa berkompromi dengan begitu mudah? Mari kita pergi ke rapat kelompok dulu. Sayang, kau benar-benar luar biasa. Langkah merusak fondasi ini, itu benar-benar mengesankan. Untuk melawanku? Mereka masih jauh tertinggal. Tentu saja. Tunggu sampai Jalang Lin Jialu itu tiba di sini. Aku akan membuatnya menyesal. Ada apa? Xie Ulin, Lin Jialu, dan Shenlei sudah tiba. Mereka ada di kantor bersiap untuk rapat. Mengerti? Semuanya, mohon berhenti sebentar. Mari kita adakan rapat. Jia tua, apakah Anda mendengar sesuatu? Itu bukan suara kentut uang tua, kan? Mengapa bagiku itu terdengar seperti gonggongan anjing? Apa kau pikir aku tidak bisa mendengarmu? Percaya atau tidak, aku akan mencabut lidahmu. Si Yoshen memukul seorang karyawan. Pantas saja tidak ada yang berani datang bekerja. Jialu,
Priamu baru saja keluar dari penjara. Mengapa dia bertingkah seperti mania kekerasan? Sudah kubilang, perusahaan yang baik-baik saja ini. Kenapa begitu kalian berdua mengambil alih? Jeti sangat kacau dan busuk. Jelas, karyawan-karyawan ini yang tidak patuh. Bagaimana kau bisa menyalahkan kami? Lihat, sudah kubilang mengelola karyawan juga merupakan seni. Perusahaan yang bagus telah kalian kelola menjadi keadaan seperti ini. Apakah menurutmu kakak bisa tenang? Para pembuat onar ini hanya merusak suasana. Mereka harus segera disingkirkan. Kalian beberapa orang. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Aku sudah di sini selama lebih dari 10 tahun. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku begitu saja? Mereka yang paling akrab dengan bisnis ini adalah kami para karyawan lama. Mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Jika Anda mengganti kami dengan orang lain, mereka tak akan terbiasa dengan prosedur dalam 2 bulan. 2 bulan? Jika operasi berhenti selama setengah bulan, proyek Ketua Lei akan gagal. Pada saat itu, kita harus membayar banyak ganti rugi. Xiaomei, apa kata Jialu? Dia juga adikmu. Mengapa kau tidak membantunya? Bisakah aku? Selama dia berlutut padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membantunya. Apa kau benar-benar berpikir Jialu kami tidak bisa mempekerjakan siapapun? Kita lihat saja nanti. Aku bilang, Jialu, kau benar-benar menemukan suami yang baik untuk dirimu sendiri. Dalam aspek lain, apakah dia cepat atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi dia pasti lari dengan cepat. Itu masih hal yang sama yang kukatakan. Selama kau mau berlutut dan bersujud beberapa kali. Posisi CIE ini, bukankah akan kau amankan? Xiaolin, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Banyak orang telah datang keluar. Mereka bilang ke sini untuk melamar pekerjaan. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Suruh mereka masuk. Xiaolin, saya dari industri berat Wei, kepala desainer Shuji. Xiaolin, saya dari Hongfei Real Estate, kepala desainer Xiaofei. Dan saya Zhang Kai, direktur bahan bangunan Choren. Ini semua adalah tokoh terkenal di industri ini. Bagaimana mereka bisa datang ke sini kepada kami? Siapa peduli? Mari kita terima mereka dulu. Ini semua adalah talenta yang sangat dicari. Aku bilang, Jialu, masih belum terlambat untuk berlutut di hadapanku sekarang. Aku akui bahwa di industri ini, aku telah mencapai beberapa kesuksesan. Terima kasih atas dukungan besar kalian semua. Selamat datang semuanya untuk bergabung dengan perusahaan baruku, Area. Grup Area? Belum pernah mendengarnya. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tunggu sebentar. Perusahaan yang ingin kami ikuti adalah grup Jiamu. Siapa kau? Aku adalah mantan presiden grup Jiamu, Lin Xiaomei. Apa kau gila? Kami mencari Lin Jialu. Nona Lin, presiden yang sudah usang apal. Beraninya kau menyamar sebagai Nona Lin? Ini Lin Jialu yang kau cari. Nona Lin, tolong izinkan kami bergabung. Biarkan kami bergabung. Mengingat nilaimu, aku tidak punya uang untuk mempekerjakanmu. Kami tidak butuh gaji. Tepat sekali, tanpa gaji. Ya, tidak perlu. Mereka gila. Mereka semua sudah gila. Bagaimana mungkin kalian bergabung dengan perusahaan jalang itu? Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina Nona Lin? Xiaolin Grup Jianhua. Apa kau percaya aku bisa memutus semua sumber pasokan kalian? CEO Liu, kau adalah presiden grup Jianhua. Apakah kau akan? Nona Lin, tolong izinkan kami bergabung. Mengenai masalah gaji, kita bisa menunggu sampai proyek ini selesai sebelum membahasnya. Tepat sekali. CEO Liu benar. Tolong izinkan kami bergabung. Jialu, lihat betapa tulusnya semua orang. Kenapa kau tidak setuju saja? Aku bisa setuju. Tetapi perusahaannya agak kecil. Kita perlu menyaring pelamar. Ayat, langkahmu ini benar-benar brilian. Hai, Xiaomei. Apakah Jialu datang memohon padamu? Sesuatu yang besar telah terjadi. Jalang Lin Jialu itu mencoba memonopoli proyek 15 miliar. Apa? Bukankah grup Jiamu hanya perusahaan Chengkan? Aku tidak tahu di mana dia menemukan sekelompok elit. Mati-matian memohon untuk bergabung dengan Jiamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Houyong dari Biro Konstruksi Kota yang menemukan orang-orang ini? Jika saya tidak bisa menyingkirkan Senli, saya masih tidak akan percaya. Saya tidak bisa menyingkirkan Lin Jialu. Kontrak investasi. Jika menurutmu tidak ada masalah, tanda tangan saja di sini dan selesai. Xiaofin, benarkah ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir.
Fang Xiong. 300 juta milikmu. Bisa menghasilkan 300 juta lagi dalam setengah bulan. Aku hanya takut ketika saatnya tiba, kau akan melupakanku. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah uang investasi untuk perusahaan Jialu. Mungkin saya harus mendiskusikannya dengannya terlebih dahulu. Jialu. Seharusnya tidak ada masalah. Aku hanya takut. Menantu laki-lakumu yang tidak berguna itu akan menghalangi kita nanti. Bajingan itu berani menghalangi kita. Dia itu siapa? Saya akan mengambilkan kartunya untuk Anda sekarang. Baiklah, Bibi. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Dan tahu, tunggu saja kabar baik dariku. Si Elshen. C.E. Uang ini. Bagaimana kita harus membaginya? Hei, apa yang kau cari? Ibu dan ayah, apakah kalian melihat kartu bank yang kutinggalkan di laci? Belum melihatnya. Mungkinkah Shen Lei, bajingan itu, yang mengambilnya? Shen Lei, Jumlah uang yang kecil itu, aku bahkan tidak akan melihatnya. uang dalam jumlah kecil itu, kau berbicara dengan kesombongan seperti itu, yang tidak akan bisa kau dapatkan dalam beberapa masa hidup. Sampah tak berguna ini. Cukup. Aku akan menelepon pengacara Chen sekarang juga. Dia pasti akan bisa mengetahuinya. Aku bahkan belum menelepon, dan kau sudah di sini. Kau benar-benar luar biasa. Pengacara Chen. Kau datang di waktu yang tepat. Cepat tangkap pencuri ini. Kau pasti Tang Xiuying. Apakah kau mengenal orang ini? Xiaofeng, Ya, namanya Fang Xiong. Dia dicurigai melakukan penipuan. Kami ingin berbicara denganmu untuk memahami situasinya. apa? Kau bilang Xiaofeng adalah penipu? Tidak mungkin. Jika dia seorang penipu, bagaimana dia bisa menandatangani kontrak denganku? Dasar wanita tua bodoh. Kau telah ditipu. 300 juta milikku telah ditipu. Ditipu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, The film was translated Kau mencuri and kartuku? narrated by M Media. bagaimana kau bisa begitu bingung di usia tuamu? Uang ini adalah dana publik grup. Bukan tabungan pribadi Jialu. Ibu, kau dalam masalah sekarang. Dasar wanita boros. Aku akan memukulmu sampai mati. Tang Xiuying, kau dicurigai mencuri sejumlah besar dana. Silakan ikut dengan kami. Jangan khawatir, uang bukanlah masalahnya. Tapi, Gunakan tetapi. pemandangan yang luar biasa. Jangan biarkan Lin Jialu menipu kalian semua. Itu kau. Direktur Ho, Lin Jialu tidak punya uang tersisa di kartunya. Dan kau masih berani membiarkannya menangani proyek itu? Apa katamu? Mungkin kalian semua belum tahu. Lin Jialu, dia sudah menyia-nyiakan semua uang investasi kalian. Aku tidak menghambur-hamburkannya. Aku hanya ditipu. Ditipu? Kurasa kau menipu dirimu sendiri. Semua orang harus segera menelepon polisi dan tangkap dia terlebih dahulu. Benar-benar tidak ada uang tersisa? Ya, Bagus sekali. Aku baru saja berpikir untuk menambahkan 100 juta lagi. Sekarang aku punya kesempatan. Jangan berebut denganku. Aku akan menambahkan 300 juta. Apakah kalian semua gila? Cukup. Berhentilah memperebutkan proyek Direktur Lin. Bank siangan kami menggunakan 1 miliar sebagai modal awal. kalian gila? Lin Xiaomei, Shinpin, kalian dituduh terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran. Silakan ikut dengan saya. Tidak. Lin Jialu, tunggu saja. Shen Li, hari ini, Direktur Hu. Mengapa dia sangat membantu kita? Lang Yue. Halo, Salam, Ketua Ola. Masalah yang Anda perintahkan telah diselidiki dengan jelas. Keluarga Ibu Baptis Anda tinggal di nomor 13 di distrik lama. Jialu. Aku mungkin ada urusan yang harus dihadiri nanti. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Anda adalah Jiaki. Kau sudah dewasa. Gue Jiaki, putrimu Yasi. Maafkan aku, Jiaki. Nyah,
Jiaki, dengarkan aku, Jiaki. Siapa itu? The film was Ibu? translated and Siapa itu? narrated by M Media. Xiaolai. Itu kau. Bu. Aku akhirnya menemukanmu. Cepat pergi. Keluarga kami tidak mampu bergaul dengan kerabat sepertimu. Jiaki. Jangan bicara seperti itu. Ibu. Jika bukan karena dia, Anda tidak akan menjadi seperti ini. Ayahku. Diam. Xiaolai. Cepat bangun. Jiaki, anak ini. Muyashi, ibu angkat Shenlei. Ini. Siapa yang melakukan semua ini? Xiaolai. Itu semua sudah berlalu. Kita tidak perlu memprovokasi mereka. Ibu baptis. Kau menyelamatkan ibuku dan aku saat itu. Jika dendam ini. Jika aku tidak membalasnya. Bukankah aku akan menjadi orang yang tidak berbakti? Itu adalah keluarga Li, salah satu dari 3 keluarga besar. Dulu. Keluarga Zhou yang dibatasi oleh rumor. Menghasut keluarga Li. Tidak hanya menjebak ayah baptis Anda dan mengirimnya ke penjara. Tetapi juga menyewa orang di penjara. Untuk memukuli ayah baptis Anda sampai mati. Keluarga Li punya reputasi yang cukup besar. Xiaolai. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Orang-orang itu. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Ibu baptis. Lalu bagaimana dengan kakimu? Itu adalah tuan muda ketiga keluarga Li yang seperti binatang itu, yang mematahkannya. Lupakan saja. Kakiku. Kata dokter. Saya melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. JT itu tidak bisa disembuhkan. Jangan khawatir. Luo Tianqi adalah seorang ahli di bidang ini. Biarkan dia datang. Dia pasti bisa menyembuhkannya. Membual? Apakah Anda berbicara tentang tabib Dewa Luo di Kanjingzhou? Coba saja. Mungkin dia bersedia datang. Kemana dia pergi? Sangat misterius. Halo, apakah ini Dr. Lu Tianqi? Saya asistennya. Siapa kau? Ketua Ola saya. Ingin Lu Tianqi datang ke kota Jiangzhou untuk mengadakan konsultasi. Siapa sebenarnya ketua aulamu? Berani memerintah tabib Dewa Luo. Apa kau gila? Ketua Ola saya. Ketua Ola Strategi Surgawi. Ketua Ola. Semuanya sudah diurus. Pembual lain. Aku bilang, sepupu. Rumahmu yang bobrok ini masih bisa menerima tamu. Guo Xiaoli, apa yang kau lakukan di sini? Ini pemerkosa ini, bergaul dengan sampah semacam ini. Pantas saja keluargamu The sangat film sial. was translated Apakah Anda punya and sesuatu untuk narrated dikatakan? by M. Jika Anda Media. tidak punya apa-apa untuk dikatakan, inyah. Bagaimanapun juga, aku adalah sepupu tertuamu. Sikapmu terhadapku, bagaimana aku masih bisa membawakan keluargamu? Sebuah keberuntungan, keberuntungan. Tuan muda ketiga dari keluarga Li menyukaimu. Selama kau menjadi simpanannya. Aku jamin seluruh keluargamu akan hidup dengan baik. Inyah, kau keluar. Bibi, jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Li adalah klan yang kuat dan kaya. Apa kau tidak mengerti perkataan yang jelas? Sudah kubilang kenyang. Apa yang kau lakukan? Aku adalah wanita tuan muda ketiga. Kau telah menyinggung perasaanku. Kau akan menyesali ini. Kau adalah wanita tuan muda ketiga keluarga Li? Bagaimana? Kau takut? Jika kau takut, lakukanlah apa yang kukatakan. Mungkin, aku bahkan bisa mencarikan sesuatu untukmu yang bisa dilakukan narapidana ini. Aku ingin lihat. Siapa tuan muda ketiga keluarga Li ini? Shenlai, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Aku tidak menyangka bahwa kau, seorang narapidana, juga memiliki bawahan. Sepertinya kau bersenang-senang di penjara. Itu lebih baik daripada kau menjual dirimu kepada klan yang kuat. Setidaknya sedikit lebih baik. Aku harap ketika kau tiba di Downton Manor milik keluarga Li nanti, kau tidak akan terlalu terkejut. Berani menyentuh Downton Manor? Kau mencari mati. Sayang. Bagaimana hasilnya?
Li Mingjun, tuan muda ketiga keluarga Li. Apa kau tidak percaya padaku untuk menangani masalah ini? Aku membawakan orang itu kepadamu. Di mana dia? Cepat suruh dia masuk. Kau menyebalkan. Lihat betapa tidak sabarnya dirimu. Siapa sebenarnya kau? Di mana Jiaki? Apa kau tuli? Tuan muda Li sedang berbicara padamu. Cepat bawa Jiaki masuk. Gu Jiaki jelas-jelas mengikuti kita barusan. Bocah ini pasti telah membuat masalah. Di mana kau menyembunyikan gua Jiaki? Hati-hati, atau aku akan membunuhmu. Jadi kau adalah tuan muda ketiga keluarga Li. Li Mingjun bukan? Mengetahui identitasku. Kenapa kau tidak segera berlutut? Tampar wajahnya. Kau berani memukulku. Shenlei, apa kau mencari mati? Pengawal, di mana para pengawal? Cepat panggil Tuan Kier. Muyezi, wanita sialan itu. Berpikir dia hebat hanya karena dia menemukan beberapa preman. Aku akan membunuhmu hari ini, dasar bajingan. Tuan Mudali. Aku dengar ada masalah di rumahmu. Tuan Kier. Hanya beberapa anjing ini, yang menyewa beberapa preman dari entah mana. Mereka sangat hebat. Apa kau sangat pandai berkelahi? Aku membawa lebih dari 800 orang, dan mereka semua ada di luar. Berapa banyak yang bisa kau kalahkan? Pergi lihatlah. Hinjia, pengawal Li Mingjun. Memang ada hampir 1000 orang di luar. Jadi kau menggunakan jumlah untuk menindas yang lemah. Bagaimana jika aku mengganggumu? Selama kau berlutut sekarang, berlutut dan memohon belas kasihan padaku, aku bisa membiarkan mayatmu utuh nanti. Sungguh arogan. Lang Yue, panggil 1000 orang dari aula strategi surgawi sekarang. Idiot ini. Dia berani menyombongkan diri seperti ini. Saya khawatir beberapa tahun makanan penjara telah merusak pikirannya. Ketua Ola, saya perkirakan mereka akan tiba dalam waktu sekitar 1 menit. 1 menit. Tuan Mudali, apakah Anda mendengarnya? Dia bilang 1 menit. Bahkan leluhurnya yang telah meninggal selama 18 generasi. Jika digabungkan tidak akan mencapai 1000 orang. Baiklah, The film was translated saya akan memberi and Anda waktu 1 narrated menit. by M. Anda pergi Media. keluar dan lihatlah. Tuan Kier, benar-benar ada 1000 anggota Balai Strategi Langit di luar. Mereka telah mengepung kediaman keluarga Li. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bajingan inilah yang membayar saya untuk datang ke sini. Saya mengakui kesalahan saya. Tolong ampuni saya. Saya salah. Memohon ampun sekarang? Bukankah sudah terlambat? Jika kau tidak tahu cara berbicara, maka jangan bicara. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Identitas Ketua Olah Strategi Surgawi hari ini tidak diizinkan untuk disebarkan keluar. Jika ada kebocoran, nasibnya akan menjadi nasibmu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lalu apa yang terjadi barusan? Begitu banyak orang. Seseorang yang sangat penting baru saja lewat. Dan detail keamanan untuk melindungi keselamatannya. Membubarkan area sekitar. Sungguh kebetulan. Ya, orang penting tadi. Aku berbicara beberapa patah kata dengannya. Dia berjanji pada kita. Dia akan membantu kita mendapatkan rumah itu kembali. Benarkah? Itu luar biasa. Anakku. Siapa yang begitu jahat? Sampai menyakitimu seperti ini? Cukup. Berhenti menangis. Li Tai, tuan ketiga keluarga Li. Tuan, Anda harus membalaskan dendam anak kita. Chen Yulian, istri Li Tai. Bukannya saya tidak ingin balas dendam. Saya telah mengerahkan segala cara yang mungkin. Tetapi sejauh ini, tidak ada yang berani mengakui. Siapa yang melakukannya? Aku tidak peduli. Bahkan jika itu adalah Raja Langit sendiri, dia harus membayar dengan nyawanya. Cukup. Dokter, putra saya. Bisakah dia benar-benar disembuhkan? Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Mengenai, Dokter, dia adalah satu-satunya putra saya. Jika terjadi sesuatu padanya, saya akan membuat Anda dikubur bersamanya. kudengar tabib Dewa Luwu dari ibu kota telah tiba di Jiangju. Jika itu dia pasti akan bisa menyembuhkan Tuan Muda Li. Tabib Dewa Luo, cepat pergi dan siapkan hadiah yang murah hati. Baiklah, tapi tabib Dewa Luwu datang ke Jiangju hanya untuk menyelamatkan satu pasien. Di Jiangzhou, tidak ada yang berani merebut tempat ini dari saya. Ini hanyalah mencari mati.
Dr. Luo, saya dengar Anda datang ke Jiangzhou kali ini Luo Tianqing, tabib dewa. hanya untuk menyelamatkan satu pasien. Apakah itu benar? Memang benar demikian. Lalu dengan begitu banyak pasien, yang mana yang Anda rencanakan untuk dipilih? Hanya kau yang bisa menyombongkan diri. Kau bahkan bilang tabib Dewa Luo pasti akan mengobati ibuku. Bukankah kau masih mengantar di sini? Xiaolei, mari kita kembali saja. Ada begitu banyak orang. Dr. Luo pasti tidak akan memilih kita. Jangan khawatir. Dia pasti akan memilihmu. Ya. Ini saya. Penyakit saya sembuh. Terima kasih, Tabib Dewa Luo. Tunggu. Saya tawarkan 1 juta. Mimpi saja. Tuan ketiga Li. Tidak dijual. Tidak, saya tidak berani. Saya akan menjualnya. Tabib Dewa Luo. Tolong selamatkan putra saya. Saya rasa Anda semua salah paham. Orang yang ingin saya selamatkan adalah dia. Dia. Nah, berikan tempat ini kepada saya. Apa kau gila? Apa yang Anda katakan? Percaya atau tidak, saya akan membuat Anda keluar dari sini dalam keadaan terbaring. Xiaolei, mari kita berikan saja tempat itu padanya. Wanita tua ini masuk akal juga. Bajingan. Seorang direktur rumah sakit yang bermartabat. Siapa yang ingin saya selamatkan? Apakah saya perlu Anda tunjuk-tunjuk dan kritik? Keluar dari sini. Nah, saya ingat Anda. Menjalani operasi. Tabib Dewa Luo, bagaimana keadaan ibuku? Untungnya, saya tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Terima kasih, Tabib Dewa Luo. Shenlai, mengapa kau tidak berterima kasih kepada Tabib Dewa Luo? Kalau begitu, saya harus Film was merepotkan Anda, translated Dr. Lu. and Ya Tuhan. narrated by M. Tuan Media. Shen, Anda melebih-lebihkan. Baiklah, Dr. Lu. Kalau begitu, saya akan mengantar Anda. Saya tidak berani merepotkan Anda. Mengapa Tabib Dewa Luo begitu aneh? Apa yang Anda katakan? Organ vital Tuan Mudali tidak dapat diselamatkan jika tidak segera diangkat. Saya khawatir nyawanya. Jika terjadi sesuatu pada putra saya akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Sampang, sekelompok sampang. Bos, masalah yang Anda minta saya selidiki telah membuahkan petunjuk. Bicaralah. Pada hari Tuan Muda mengalami kecelakaan, seorang tokoh terkemuka lewat. Namun, selain tokoh terkemuka itu, ada orang lain yang hadir. Siapa? Putra terlantar dari keluarga Shol. Shenli. Siapa Shenli? Anak itu yang mengambil tempat Dr. Luo. Shenli. Saya pasti akan membuatnya mati dengan kematian yang mengerikan. Kau binatang. Kau masih berani kembali? Apakah kau mencoba membunuh kami? Keluar segera. Berhentilah berdebat, kalian semua. Ini tentang urusan resmi. Bukankah ini semua karena kau menyinggung keluarga Li? Kau sampah tak berguna. Kau baru saja keluar dari penjara. Apakah kau ingin mengirim kami masuk juga? Keluarga Li, apakah itu seseorang yang mampu kau singgung? Seorang narapidana sepertimu, ibu dan ayah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Keluarga Li sudah menyebarkan kabar bahwa mereka akan mencabik-cabiknya. Cepat pergi dan ceraikan dia. Pergi sekarang juga. Apa yang kau katakan? Keluarga Li. Kau mencari mati. Apa yang baru saja dia katakan? Katakan apa? Dia pergi mencari keluarga Li. Sekarang kita dalam masalah besar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bajingan ini. Tuan Li. Gadis kecil jalang ini. Dia terlihat sangat segar. Lihat Tuan. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku selesai dengannya. Maka dia akan menjadi milikmu. Tidak. Hentikan. Waktu yang sangat tidak tepat. Kau bocah. Cukup berani, bukan? Hari ini, aku akan membuatmu menemani putraku dalam kematian. Menemani dalam kematian? Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Benarkah begitu? Kecuali kau berlutut di hadapanku dan kemudian mematahkan anggota tubuhmu sendiri. Aku mungkin akan melepaskannya. Bagaimana? Kau menolak? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Gadis ini dan aku akan bersama selamanya. Ketua Sun, pria ini sepertinya memiliki beberapa kemampuan. Ketua Sun, ahli top keluarga Li. Hanya manusia biasa.
Tidak layak ditakuti. Di hadapan saya, seorang seniman bela diri tahap ketiga. Dia hanyalah sampah. Saya bisa mengatasinya hanya dengan satu The tangan. film was Anak muda, translated and jangan narrated terlalu by sombong. M Media. Hari ini, saya akan mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Terima pukulan ini. Kamu adalah strategi surgawi. Tetua Sun, mengapa Anda berlutut padanya? Dia hanyalah orang buangan dari keluarga Scholl, seorang narapidana. Mengapa Anda takut padanya? Diam. Kau mengenalku. Ya, saya mengenalmu. Di medan perang barat daya, saya pernah menyaksikan kehadiranmu yang luar biasa. Tinggalkan keluarga Li. Kau dilarang mengungkapkan identitasku. Enya, Terima kasih telah mengampuni hidup saya. Tetua Sun, kau, jangan mendekat, kalian semua. apalagi yang kau miliki untuk diandalkan? Aku adalah anggota keluarga Li. Kau berani menyentuhku? Kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Shenli. Tidak. Kakak Shen. Aku tahu aku salah. Tolong, ampuni aku. Aku akan menyetujui syarat apapun yang kau tetapkan. Kalau begitu, panggil ayahmu. Kau tidak mau? Aku mau. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Li Jinwu, kepala keluarga Li. Halo, Gudang jalan lama. Datanglah ambil mayat putramu. apa? Bajingan, siapa yang begitu berani? Berani memprovokasi putraku, Putra Li Jinwu. Kakak. Bukankah ayahku dilindungi oleh Tetua Sun? Panggil Tetua Sun. Kakak. Itu tidak berhasil. Cepat ke gudang dalam lama. Tuan tua. Seseorang meninggalkan guci di luar. Tertulis di atasnya. Apa yang dikatakannya? Tertulis, simpan guci itu baik-baik. Ketika prosesi pemakaman Li Taili dimulai, seseorang secara alami akan datang untuk mengambilnya. Ayo cepat. Anakku. Yakinlah. Balas dendammu. Ayah akan melaksanakannya untukmu. Kakak. Orang yang mengantar guci itu belum tiba. Jika dia berani datang, saya akan membuatnya dikubur di samping putra saya hari ini. Siapa itu? Tidakkah kau tahu hari ini adalah pemakaman Tuan Muda Li? Beraninya kau membawa payung merah. Keluar. Kau bocah, berani membuat masalah di acara keluarga Liku? Kau mencari mati. Kau punya nyali besar. Kau punya keberanian seekor anjing. Semut hanyalah semut. Jika diinjak, ya diinjak. Kau binatang buas. Jika kau bersujud beberapa kali sekarang, Wang Bilu, kepala keluarga Wang. Tuan Tua Li mungkin akan membiarkan mayatmu utuh. Benda sialan macam apa kau ini? Apa kau bahkan pantas berbicara denganku? Kau berani memukulku? Saya dari keluarga Wan, salah satu dari 3 keluarga kuat besar Jianzhou. Kau pasti mati. Jenderal Xiang tiba. Apa yang sedang terjadi? Xiang Susan. Apakah nama besar Jenderal Xiang adalah sesuatu yang diizinkan untuk kau sebut? Jenderal Sam. Dia diusir oleh keluarga Zhou. Dia adalah mantan narapidana yang direformasi. Omong kosong. Kau, Tuan Shen adalah. Dia adalah dermawan penyelamat hidupku. Jika kau menghina Tuan Shen, kau menghina aku. Tuan Shen, boleh saya bertanya urusan apa yang membawa Anda ke keluarga Li? Aku datang untuk mengambil guci. Shenli. Jangan keterlaluan. Guci Li Taili? Ya, aku yang mengantarkannya. Sudah disepakati bahwa aku akan mengambilnya kembali hari ini. Kau mencari mati. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Penawal, Aku ingin lihat siapa yang berani. Anda adalah komandan besar Jianzhou. Jika Anda melindunginya seperti ini, bagaimana kami harus mengikuti instruksi Anda di Jianzhou nanti? Hentikan omong kosong sialanmu. Sudah kubilang. Menentang Tuan Shen berarti menjadikan aku musuh. Anda, Mulai sekarang, keluarga Li dihapus dari daftar mulai sekarang. Halo? Ada apa? Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Sesuatu terjadi pada proyek itu. Ayo pergi. Sialan. Narrated by M Si Shen Li Media. itu membuat kita menderita kerugian yang sangat besar. Tidak hanya itu. Keluarga Xiao juga berjanji untuk membantu keluarga Lin kita mengamankan beberapa proyek, tapi ada satu syarat. kondisi apa? Syaratnya sangat sederhana, yaitu melenyapkan Shen Li. Kakak,
Bajingan Shenlai itu benar-benar berani membuat anggota keluarga Xiao berlutut kepada ibunya. Kurasa dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya pikir dia tidak tahu cara menulis kata mati. Kakak, jika Xianli mati, dan kita menikahkan Lin Jialo dengan adik laki-lakiku, bukankah proyek-proyek itu akan menjadi milik kita? Benar. Ayo kita temui keluarga Lin. Xianli, tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi secepat ini. Ayah, ayo, kamu duduk di sini. Mengapa itu kau? Keluar segera. Aku bilang, bibi kedua, kau seharusnya tidak begitu tidak tahu berterima kasih. Kami datang ke sini karena kami khawatir tentang keselamatanmu. Apa maksudmu? Bibi kedua, Xianli menyinggung keluarga Xiao. Jika kamu tidak ingin terlibat, suruh dia keluar sekarang juga. Shenli, apakah ini benar? Dasar sampah tak berguna. Beraninya kamu menyinggung keluarga Xiao? Keluarga Xiao. Semua yang dimiliki keluarga Xiao ku berikan. Diam. Kedua, aku dengar dari Tuan Xiao. Siapapun yang berhubungan dengan Xianli tidak akan dimaafkan. Ini apa yang harus kita lakukan? Ini mudah ditangani. Selama Jialu menceraikan Shenlai, bukankah keluarga Lin kita tidak akan berhubungan dengannya? Benar. Bercerai. Hei, Jialu. Cepat ceraikan pembawa sial ini. Jangan seret kita semua. Benar, cepat bercerai. Pergi sekarang, pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Xinli melibatkan semua orang. Aku sudah memutuskan dan meninggalkan keluarga Lin selamanya. Kamu. Masalah ini, aku tidak akan melibatkan keluarga Lin. Aku akan mengurusnya. Omong besar sekali. Mulai hari ini, Lin Jialo dan si tidak berguna ini dikeluarkan dari keluarga Lin. Ayah, ibu. Aku sudah memutuskan. Xinli dan aku akan pindah dalam beberapa hari. Kami tidak akan melibatkan kalian. Gadis bodoh. Mengikuti orang tak berguna ini, kamu cepat atau lambat akan menderita. Jangan khawatir. Keluarga Xiao tidak perlu ditakuti. Keluar, anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Si miskin yang celaka ini. Dia tidak punya apa-apa. Apa? Sampah macam apa ini? Bukankah benda ini seharusnya bernilai uang? Bos, bisakah Anda lihat berapa nilainya? Hanya itu? 3.000. Jika kamu menjualnya, tinggalkan di sini. Jika tidak, bawa pergi. Lihatlah ukiran ini. Tambahkan sedikit lagi. Ukiran apanya? Hanya 3.000. Jual atau tidak, The film was aku tidak peduli. translated and Baiklah. narrated by M. 3.000 Media. kalau begitu. Tunggu sebentar. Ini adalah... Ada apa? Anda sendiri yang menilainya barusan. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Ini bernilai lebih dari 3.000. Tunggu, biar aku telepon dan bertanya. Ya. Token strategi surgawi. Orang itu masih di tokoku. Oke. Hei, Anda sedang menelepon? Mengapa Anda begitu lisik? Apa kamu tidak takut orang lain akan mendengar? Ini adalah barang berharga. Jadi, sebenarnya berapa harga sampah ini? Katakan padaku jujur, dari mana benda ini berasal? Ini milik menantu saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Menantu laki-lakimu? Omong kosong. Ini benar-benar milik menantu saya. Benar. Dia pasti mencurinya. Dia punya catatan kriminal. Menantu laki-laki? Siapa nama menantu laki-laki MO? Bernama Shenlai. Kamu berani mengambil sesuatu milik ketua olah strategi surgawi. Kurasa kamu ingin mati. Ketua Olah Strategi Surgawi. Apakah Anda tahu apa itu Ketua Olah Strategi Surgawi? Ketua olah strategi surgawi. Benda macam apa itu? Saya awalnya ingin menyingkirkan sampah tak berguna bernama Shenlai itu dan membuangnya. Saya menemukan sebuah token padanya. Jadi saya membawanya ke toko barang antik. Pemilik toko barang antik itu mengenalinya. Dia malah menelepon seseorang. Dia membentak saya. Mengatakan bahwa Shenlai adalah semacam ketua olah. Mungkinkah Xianli ini benar-benar orang penting yang luar biasa? Apakah kita salah menilainya? Mengapa kita tidak mencari seseorang dan bertanya?
Anda curiga Shen Li adalah anggota Aula Strategi Surgawi. Jika dia benar-benar ketua aula, apakah dia akan membalas dendam pada keluarga Lin kita? Jika dia benar-benar ketua Aula, itu sudah cukup untuk membunuh kita berkali-kali. Apakah aku tidak salah dengar? Si tidak berguna itu bisa jadi ketua olah strategi surgawi. Bahkan, jika kamu menjumlahkan semua jenderal di Jiangzhou, mereka tidak akan sebanding dengan lirikan dari ketua olah strategi surgawi. Bisakah sampah dari keluargamu itu dibandingkan? Anak itu pasti sedang bermain trik. Menyewa aktor untuk menipu saya. The film was translated Berhentilah membicarakan and anak itu. narrated by M Jialu Media. sudah direbut. Dan kau masih di sini melamun. Lebih baik kau memikirkan bagaimana cara pensiun. Kakak, ini adalah giok yang baru saja aku dapatkan di pelelangan. Untuk menunjukkan rasa hormatku. Bagus. Xianlai, beraninya kau menipu saya? Tunggu saja dan lihat. Semua ini terjadi karena kamu tidak sabar. Kali ini, kita kembali menjadi bahan tertawaan keluarga Lin. Tidak bisa diterima. Saya harus mencari anak itu, Xianlai, dan menyelesaikan masalah ini dengan benar. Cukup. Kali ini, kita perlu merencanakan dengan hati-hati untuk jangka panjang. Surat panggilan. Penggugatnya sebenarnya adalah ibuku, Tang Siwei. Aku akan menjemput istriku Yang Ceo dan membawanya pulang. Sayang, cepat, lihat ini. Ibu menggugat kita. Alasannya adalah kegagalan untuk menafkahi mereka. Mungkinkah kita belum memberi mereka cukup uang? Tidak mungkin. Sejak aku menjadi CEO, mereka telah menghasilkan lebih banyak daripada aku. Rencana apa yang mereka susun sekarang? Mari kita pergi ke rumah keluarga Lin. Pergi. Ibu, ayah, aku kembali. Shen Li, bawakan mereka 2 botol anggur yang enak. Apa yang salah dengan mengirimkan ini? Mengirim 2 botol anggur, hanya 2 botol anggur merah. Mencoba untuk berhemat. Ya. Hanya itu. Ayah, ketua olah strategi surgawi ada di sini. Kalau begitu, bukankah seharusnya saya berlutut di hadapanmu? Hadiah dari ketua olah strategi surgawi kami. Mengapa begitu lusuh? Ibu, drama apa yang sedang ibu buat sekarang? Lihat dia, menganggur sepanjang hari. Namun dia selalu mendapat bantuan dari orang-orang terhormat. Tidakkah Anda merasa itu aneh? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jialu, Anda tidak tahu ini. Dia memalsukan identitas ketua olah strategi surgawi di luar, menipu orang. Sebenarnya apa yang sedang kau bicarakan? Berhenti berpura-pura bodoh di sini. Ketua olah strategi surgawi memiliki status yang mulia. Konsekuensi dari meniru dirinya. Kamu tidak menyadarinya. Itu si Ano. Apakah ketua olah strategi surgawi sangat kuat? Kuat, biar saya beritahu Anda. 3 keluarga besar Jiangzhou di hadapan ketua olah strategi surgawi tidak ada artinya. Aku juga berteman dengan ketua aula strategi surgawi. Hentikan omong kosong ini. Orang seperti Anda bisa berteman dengan ketua olah strategi surgawi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berikan kami sejumlah uang dukungan. Jika tidak, kami akan membongkar rahasiamu. Dan biarkan ketua olah strategi surgawi yang mengurusmu. Pada akhirnya, bukankah ini semua hanya tentang uang? Penahananmu membawa aib bagi keluarga Lin kita. Pernahkah kamu memberi kami 1 sen pun? Bagaimana dengan tunjangan bulanan? Bukankah The itu film was dibayar oleh Jialu translated kita? and Jika bukan narrated karena by Shen Li, M Media. aku tidak akan menjadi presiden ini. Bicaralah, berapa banyak yang kau inginkan? 20 juta. Saya ingin saham di grup Jiamu. Kau pasti gila harta. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibumu? Grup Jiamu dibangun oleh Shen Li dan aku, melalui kerja keras dan usaha. Bagaimana kau bisa bertingkah seperti ini? Hanya meminta saham saja tidak cukup. Mengapa kita tidak membiarkan Jialu mundur dari posisi presiden? Benarkah? Ya, Kita akhirnya berhasil mendapatkan proyek ini. bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Tidak masalah siapa yang memegang posisi itu. Sekarang ini baru menantu saya yang baik. Dia benar-benar menantu laki-lakiku yang baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa tubuh tuaku ini masih bisa menjadi presiden. Ayo, ayo, ayo. Menantu laki-laki yang baik. Ayo, ayo, minum teh. Saya akan pergi membuat 2 hidangan lagi sekarang juga. Kita akan makan di rumah nanti, oke? Kau makan? Aku sudah tidak makan lagi. Jialu, dengarkan aku. Jangan ikuti aku. Jialu, dengarkan aku. Biarkan ayahmu memegang posisi presiden selama beberapa hari dulu. Proyek kita ini, bukankah selalu tidak stabil? Tunggu beberapa hari sampai ayahmu tersiksa melampaui batas ketahanan. Dia pasti akan menyerah. Pada saat itu, baik proyek maupun posisi presiden, bukankah akan tetap menjadi milik kita? Bagaimana kau bisa begitu jahat? Gadis bodoh. Jangan marah. Oke? Shen Li. Masih terlalu muda. Terlalu semaunya sendiri. Dia tidak berguna. Sama sekali tidak berguna.
Memberikan Jiamu kepada ayah mertuanya. Bukankah itu sama saja dengan memberikannya kepada kita? Bagaimana cara mendapatkan grup itu kembali? Itu terserah padamu sekarang. Mohon yakinlah. Yuan Tua, bagaimana urusan itu berjalan? C.E. Shen, yakinlah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proyek itu sudah saya letakkan secara diam-diam. Tunggu saja pertunjukannya kalau begitu. C.E. Shen. Jangan khawatir. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu akan diberi imbalan. Terima kasih ya, C.E. Shen. Kursi presiden ini sungguh nyaman. Menjadi bos adalah hal termudah di dunia. Masuk. Seulin, ini adalah The laporan film was kemajuan untuk proyek translated Simei. and Coba saya narrated lihat. by M Media. Presiden Yuan, lihat. Bagaimana seharusnya batu bata ini digunakan? Sudah kubilang, mengapa kamu mengkhawatirkan banyak hal? Saya beritahu ya, jangan mencari masalah jika tidak ada. Mengerti? Kamu pasti Yuan Kaito. Presiden, Anda sudah datang. Merokoklah, merokoklah. Saya tidak mau. Bagaimana kualitas proyek ini? Pasti tidak ada masalah. Selama ini selesai, ini akan menjadi tolok ukur. Bagus. Dia adalah... Dia hanya ingin pulang dan menemui keluarganya. Saya sudah menyetujui cutinya. Mengambil cuti berarti memotong gaji, kamu tahu. Benar. Kamu adalah orang yang bijaksana. Menjadi CEE ini sebenarnya bukan hal yang istimewa. Yuan Kaito, antarkan saya kembali. Baik. Di mana Ci Erlin? Apa yang kamu teriakkan? Saya adalah C.I. Olin. Di mana Lin Jialu? Lin Jialu? Saya adalah ayahnya. Saat ini, di grup Jiamu, saya adalah presiden di sini. Xiao Hou. Bicaralah. Ada apa? Selamat kepada perusahaan Jiamu. Karena telah menyelesaikan proyek tepat waktu. Xiao Hou, Anda terlalu baik. Ini adalah apa yang harus kami lakukan. Tapa, Xiao Hou, kamu datang untuk memberi selamat padaku? Mengapa tanganmu kosong? Jangan biarkan itu terjadi lagi. Seulin, Ada apa? Mengapa kamu tidak mengetuk? Tidakkah kamu lihat saya punya tamu? Keluar. Masuklah. Seulin, ini gawat. Mengapa kamu panik? Bicaralah perlahan. Bangunan proyek kita telah runtuh. Apa? Apa-apaan ini? Kamu, katakan itu lagi. Saya akan bicara untuknya. Bangunan yang dibangun Jiamu telah runtuh. Ada apa? Apa yang terjadi? Saya akan memberitahu Anda. Orang tua bodoh ini pasti menggelapkan dana publik, menyebabkannya dengan mengganti bahan bermutu rendah. Anda harus percaya padaku. Saya sama sekali tidak menggelapkan apapun. Apakah kamu pikir saya akan percaya padamu? Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Membantumu? Apa yang bisa saya gunakan untuk membantumu? Puluhan miliar yuan investor telah hilang sia-sia. Kamu tidak mampu membayar kompensasinya. Tunggu saja untuk masuk penjara. Seseorang pasti diam-diam menyebabkan masalah dalam hal ini. Shenli, pasti dia. Dia awalnya tidak ingin memberikan grup ini kepadaku. Yang kamu lakukan hanyalah makan, minum, dan bermain. Sekarang kamu tahu, kan? Menjadi CEO tidak semudah itu. Jialu pasti punya solusi. Bahkan Raja Langit yang datang ke sini pun tidak akan membantu. Benarkah begitu? Jialu, kamu sudah datang. Ini adalah mantan CEO Lin kita. Kamu datang tepat pada waktunya. Kamu masih bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Aku takut. Ini adalah terakhir kalinya kau akan terlihat. Menantu baikku. Menantu yang baik. Kamu benar-benar harus menyelamatkanku. Apa? Apa kau mengklaim bisa membangun gedung pencakar langit? Bangkit dari tanah datar? Tetapi jika sebuah bangunan runtuh, itu bisa dibangun kembali. Jika seseorang tiada, maka semuanya hilang. Apa maksudmu? Tuan Shen, Anda telah dituntut oleh grup Jiamu. Ikutlah denganku. Jadi, itu kau. CEO ini. Mengapa kau tidak terus duduk? Aku tidak tahan lagi. Dia baru menjadi CEO selama beberapa hari. Dan grup sudah kacau balau. Bagaimana masih bisa ada begitu banyak pembukuan yang tidak cocok? Manajer Lin, harap tenang. Tenanglah.
Segera minta Departemen Keuangan menghitung ulang dan bawakan aku laporan sekalian. Aku perlu tahu kondisi perusahaan saat ini. Status keuangan secara menyeluruh. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku pikirkan. Apa ini? Ini. Semua ini adalah kartu anggota untuk pemandian dan klub. Kakek, tolong cepat pikirkan solusinya. Shen Ping telah ditangkap. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Solusi apa yang mungkin saya miliki? Mengingat situasi sekarang, pertama, kita harus melindungi diri kita sendiri. Kita akan merencanakan untuk jangka panjang. Benar, aku harus mencari cara untuk segera menyelesaikan perceraian dengannya. Shen Li menyebabkan saya kehilangan menantu laki-laki saya. Saya harus pergi ke keluarga Su dan menuntut penjelasan. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Menggunakan kami sebagai pion. Defisit perusahaan apa? Kompensasi investor apa? Saya pikir itu semua palsu. Apa yang membuatmu gila? Sungguh ajaib mereka belum menuntutmu. Digugat. Dia berani menggugat kita. Apa ini? Kunci villa Huadun Manor. Shen Lai baru saja membelinya. Bagaimana ini bisa berakhir di tanganmu? Ketua Li atau siapapun itu yang mengirimkannya. Dia mungkin tidak tahu bahwa Shen Lai sudah diusir dari keluarga Lin. Dari mana Shen Li mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah Shen Ping dijebak? Anda baru menyadarinya sekarang. Dia pasti dalang dibalik semua ini. Tidak mungkin. Bagian kita. Kita harus mendapatkannya kembali. Saudara Lin, tentang masalah Shen Ping. Saya tahu, itu pukulan besar bagimu. Tapi setelah itu terjadi, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya rasa keluarga Xiao Anda hanya tidak mau membantu, kan? Anda menggunakan keluarga Lin kami sebagai pion. Xiao Mei, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Sebelumnya, bukankah aku yang membebaskanmu dan suamimu? Aku. Saat ini, grup Tiamu telah menjadi kekacauan. Bahkan jika kita merebutnya kembali sekarang, itu tidak akan sebanding. Bagi keluarga Lin kami, ini adalah kerugian yang nyata. Ya. Ini. Keluarga Lin Anda kehilangan seorang menantu laki-laki. Saya akan menggantinya dengan yang lain. Tian Hao, cepat kemari dan temui kakak Linmu. Kakak Lin, orang ini pasti Xiao Mei kan? Dan ini adalah Jian Shou kami. Cucu dari keluarga Wan. Dan juga grup Wan. Satu-satunya pewaris. Jadi, kamu adalah cucu Wan Belu. Kakak Lin masih mengingatku. Tidak buruk. Kamu benar-benar memiliki sikap ketatmu yang dulu. Kakak Tian Hao, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu malam ini. Mari kita pergi minum dan bertukar pikiran secara mendalam. Maukah? Selama kalian berdua cocok, peran Mat Tomblang ini akan saya ambil. Cocok. Pasti cocok. Kalau begitu terima kasih, Kakek Xiao. Bagus. Di mana kunciku? Kunci itu. Kunci apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kalian tidak mencoba untuk menggunakan ini untuk mengancamku kan? Mengancam? Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli rumah di Huadun Manor? Kurasa. Yang seharusnya ditangkap adalah kau. Bukan Shen Ping kan? Uang grup. Semuanya sudah masuk ke kantongmu kan? Ayah, sebaiknya ayah jelaskan apa ini? Kartu berlian VIP. Lin Jiandem, saya tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Ini benar-benar kunci Huadun Manor. Tentu saja. Nanti, kau ajak ibu angkat pindah. Benarkah? Bagaimanapun, ada banyak kamar. Ibu angkat. Sudah saatnya dia menikmati kenyamanan. Itu bagus sekali. Dokter bilang ibu saya bisa keluar minggu depan. Sekarang giliranmu. Rasanya pasti luar biasa kan? Shen Lai. Kita bertemu lagi. Jadi namamu Shen Li. Pantas saja kau mengganggu sepupumu saat itu. Sepupumu pasti menikmatinya saat diganggu kan? Lin Xiaomei. Inikah pria baru yang kau temukan? Benar sekali. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah... Aku tidak peduli siapa kau. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Wang. Lepaskan aku. Barusan, tangan mana yang kau gunakan untuk memberi isyarat? Hancurkan. Anda berani memprovokasi keluarga Wang Jiangzhou? Saya rasa grup Jiamu Anda tidak ingin hidup lagi. Benar, mungkin kita lupakan saja. Pengawal. Serang dia.
Inikah pengawal Alit yang Anda sebutkan? Ini, Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Aku akan melakukannya sendiri. Tidak bisakah aku melakukannya sendiri saja? Kalau begitu, The film was Shen Li dan translated keluargawan telah and sepenuhnya menjadi musuh. narrated by M saya pribadi Media. melihat Shen Lai memaksanya melumpuhkan tangannya sendiri. Wang Tenhao ini adalah satu-satunya cucu keluarga Wang. Mengingat kepribadian Wang Delu, dia pasti akan membalas dendam untuknya. Bahkan keluarga Li tidak lolos dengan mudah dari Shen Lai. Keluarga Wang ini, Satu orang sekaligus menyinggung 3 keluarga besar Jianzhou. Ini, bisakah dia selamat dari ini? selama Shen Lai disingkirkan, grup Jiamu akan tetap menjadi milik kita, bukan? 3 kelompok besar ini, keluarga lain saya pasti akan memiliki. Lambat. Sayang, Hentikan. Tangan Anda terluka. aku harus membalas dendam ini. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki wanita itu. Dia sama sekali tidak punya latar belakang. Apakah Anda berbicara tentang Guo Jiaqi? Semakin kau tidak ingin aku memilikinya, semakin aku ingin memilikinya. Perasaan ini. Hanya memikirkannya saja sudah memabukkan. Saya dengar ibunya, Muyachi, saat ini dirawat di rumah sakit. Kalau begitu, jika kita menculik ibunya, kita masih tidak bisa mengatasinya? Mengenai Shen Lai, saya akan mengurusnya untuk Anda. Saya dengar, Jiamu tidak akan memberi kita dividen tahun ini. Dan bahkan ingin kita para pemegang saham menanamkan uang. Beraninya Shen Lai. Apa yang terjadi? Kaulah yang mencegah grup Jiamu untuk membagikan dividen kepada kita para pemegang saham. Bukankah begitu? Tidak ada keuntungan. Dari mana dividen akan berasal? Berhenti di situ. Mengapa Anda menghindari masalah ini setiap kali dividen disebutkan? Tepat sekali. Anda harus mengklarifikasi masalah dividen terlebih dahulu. Apakah Anda menggelapkannya? Lihat baik-baik. Klausul pertama ini sesuai dengan metode dan waktu pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta membayar pihak B semua biaya kontrak. Di mana ibu saya? Bukankah Anda bilang jika saya datang, Anda akan membebaskan ibu saya? Jangan terburu-buru. Jika kau melayaniku dengan baik hari ini, kau tentu saja akan bisa melihat ibumu. Kakakmu memang punya kemampuan. Tapi, dia tidak punya waktu untukmu hari ini. Hai, Shen Lai, selamatkan aku. Jiaqi, Shen Lai, Jiaqi, Jiaqi. terima kasih. Terima kasih, Xi Eushen, karena telah menjelaskan begitu lama. Jika sesuatu terjadi pada Guo Jiaqi, aku tidak akan mengampunimu. Jika kau berani mendekat lagi, aku akan bunuh diri di sini. Aku suka semangat ini. Aku sarankan kau untuk tunduk padaku dengan patuh. Ibumu masih bisa diselamatkan. Aku ingin tahu apakah The saat film was itu, translated ketika Shen Li and melakukan itu padamu, narrated by M kau juga Media. merasa sangat teraniaya. Lang Yue, Jiaqi hilang. Apa? Ibu angkatku juga hilang. Keluarga Wang, cuci lehermu bersih-bersih dan tunggu aku. Tuan Muda Wang, setelah kau selesai bermain, bisakah kau membiarkan aku mendapat giliran juga? Kau tidak akan ditinggalkan. Keluar. Tanpa perintahku. Jangan masuk. Ya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Berteriaklah, kalau begitu. Semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Jauhkan dirimu dariku. Bukankah kau cukup keras kepala tadi? Ada apa? Setelah meminum obatku, kau menunjukkan warna aslimu. Bajingan, siapa? Jiaqi, Kakak Shen Lai. beraninya kau menyentuh adikku? Aku lihat kau tidak lagi menghargai hidupmu yang celaka. Shen Li, aku tidak akan melepaskanmu. Aku adalah anggota keluarga Wang. Kau tidak bisa membunuhku. Membunuh Nge. Itu sama saja membiarkanmu lolos terlalu mudah. Jika kau mengampuni nyawaku saja, keluarga Wang akan memberimu sejumlah uang berapapun. Keluarga Wang, tunggu saja untuk dilenyapkan. Shen Lai, selamatkan aku.
Ketua Ola. Semuanya sudah diselesaikan. Ini adalah ponsel Wang Tianhao. Di mana kamu, bajingan kecil? Cepat kemari. Aku takut dia tidak akan bisa datang. Di mana cucuku? The Jika film was sesuatu terjadi translated padanya, and kalau narrated tidak, by keluarga M Wang saya Media. tidak akan mengampunimu. Wang Galuh. Kau sebaiknya mencuci lehermu dan menungguku. Apakah menurutmu Ibu Baptis mungkin tersesat sendiri? Mempertimbangkan waktunya, ibu angkat baru saja keluar dari rumah sakit. Kakinya belum stabil. Bagaimana mungkin dia pergi sendirian? Apakah Wang Tianhao tidak memberikan instruksi apapun? Dia hanya secara anonim memasang misi hadiah. Tapi kita hanya bisa menunggu orang lain menemukannya. Tapi sekarang hidupnya di ujung tanduk. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Jika itu adalah penculik, mereka seharusnya meminta tebusan, kan? Jika ini adalah penculikan, tentu saja begitu. Lupakan tentang panggilan telepon. Bahkan pesan teks pun belum ada. Mungkinkah itu seseorang yang dia kenal? Maka kita perlu memulai dengan koneksi sosial ibu angkat. Siapa kau? Mengapa kau menculikku? Kita bertemu lagi. Kau adalah putra kedua, Xiao Hongyu. Ingatanmu cukup bagus. So Hongyu, tuan kedua keluarga So. Teman lama. Mengapa kau mengikatku di sini? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Xiao Hongyu. Lepaskan aku. Aku akan menganggapnya. Kita adalah teman lama. Dan aku tidak akan melaporkanmu. Kalau begitu, biar ku ingatkan. Putri haram keluarga Scholl. Di mana harta yang dia berikan padamu? Sebelum ayahku mengalami kecelakaan, ibuku selalu punya kebiasaan menulis buku harian. Sebuah buku harian, Sebuah buku harian. Sebuah buku harian. Ini pasti yang ditinggalkan ibuku. di saat seperti ini, kau masih. Tidak, jika aku menemukan petunjuk, aku akan memberitahumu. Saat itu, The Xiao film was Ningxuan, translated yang mengandung Shen Li, and pergi narrated mencarimu. by M Media. Apakah kau ingat sekarang? Apa? Kau? Apakah kau mencoba mengatakan, harta keluarga Zhou ada padaku? Tentu saja. Setelah Xiao Ningxuan pergi, pusaka keluarga Zhou kami ditukar. Bagaimana? Kau mencurigai Ning Shuang? Memberikan harta keluarga Zhou kepadaku. Selain kau. Siapa lagi? Di mana buktinya? Kau membuat tuduhan tak berdasar. Siapa yang akan percaya kebohonganmu? Kalau begitu, rekaman suamumu sebelum dia meninggal. Apakah itu dihitung sebagai bukti? Jeti kau lah yang menghasut tuan muda ketiga dari keluarga Li. Untuk mencelakai suamiku. Aku tidak keberatan mengirim seluruh keluargamu untuk berkumpul kembali. Aku tahu siapa itu sekarang. Xiao Hongyu, putra kedua keluarga Zhou. Xiao Hongyu. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan terlalu galak. Apakah kau ingin berbicara dengan putrimu untuk yang terakhir kalinya? Halo, pengguna yang Anda hubungi. Tidak The dapat film was dihubungi sementara. translated and narrated by M Media. Apakah ada yang salah? So Hongyu kan? Shen Li. Di manakah Wang Tianhao? Jangan khawatir, kau akan segera melihatnya. Sialan. Xiao Hongyu. Bagaimana? Rekanmu tertangkap begitu cepat? Jangan terburu-buru. Wang Tianhao adalah satu-satunya pewaris keluarga Wang. Jika sesuatu terjadi padanya, menurutmu, apakah keluarga Wang akan berdiam diri saja? Kau masih berani mengkhawatirkan keluarga Wang? Aku lihat kau sudah tamat. Dasar orang tua bodoh. Bicaralah. Ibu angkat. Ibu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita pulang. So Hongyu, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Aku mengaku. Aku akan mengakui semuanya. Shen Lai,
Berkat dirimu, ibuku mendapat kesempatan untuk bangkit lagi. Atas kebaikan ibu angkat yang telah membesarkanku, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Semoga Ibu Baptis cepat sembuh. Di mana Zhao Hongyu? Apakah dia sudah mengaku? Dia bersikeras dengan tegas bahwa ibu saya meninggalkan keluarga Zhou saat itu, dan oleh karena itu, memberikan harta keluarga Zhou kepada Anda. Harta keluarga Zhao apa? Itu adalah milik ayahmu, tanda cinta yang dia berikan kepada ibumu saat itu. Keluarga Zhao mengetahuinya, dan ingin mengambilnya. Ayah saya. Saat itu, ibumu membawa potongan jok itu, selalu berharap ayahmu bisa kembali. Sayangnya, sampai kematiannya, mereka tidak pernah bertemu lagi. Di mana liontin giok itu? Potongan jok ini, aku selalu menyimpannya bersamaku. Namun, aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan menyerahkannya secara pribadi ke tangan menantuku di masa depan. Mari. The film was translated Terima kasih, and Ibu narrated Baptis. by M Media. Shenli. Lang Yue. Sekarang, tahap seniman bela diri apa Anda sekarang? Lapor Ketua Ola. Seniman bela diri tahap 11. Tahap hampir memasuki tahap 12. Kalau begitu coba genggamlah. Bagaimana itu mungkin? Memegang liontin jok ini, aku merasa seperti sudah memasuki tahap berikutnya. Sekarang, bagaimana perasaan Anda? Masih tahap 11 yang sebelumnya. Mungkinkah Liontin giok ini memungkinkan seniman bela diri yang memakainya untuk merasakan alam berikutnya terlebih dahulu. Jadi ketika berkultivasi, secara alami menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. apa yang kau bicarakan? Apakah liontin jok ini memiliki fungsi khusus lainnya? Liontin giok ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Pantas saja mereka berusaha keras, hanya berdasarkan fungsi liontin jok ini. Itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia seni bela diri Huaxia menjadi gila karenanya. Dulu, ayah baptis. Juga karena liontin giok ini. Jangan khawatir, ibu. Saya pasti akan menjaga Anda dengan baik. Dan Jiaki, Ibu Baptis, villa kita. Anda bisa pindah kapan saja. Bagus. Ibu Baptis tahu, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Ketua Ola, Wang Tianhao, cucu keluarga Wang itu, dan bukti kriminal terhadap Cho Hongyu telah sepenuhnya dikumpulkan dan diamankan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? batas waktu 1 bulan keluarga Shaw The semakin film dekat. was Berita tentang translated Liontin and Giok itu narrated mungkin by sudah M terungkap. Media. Apakah Ketua Ola bermaksud bahwa orang di balik Cho Hongyu? Ketika saat itu tiba, kita akan menjadi musuh dengan seluruh dunia seni bela diri Huaxia. Apakah Anda siap? Saudara Wang, ada apa yang membuatmu begitu marah? Beberapa bajingan entah dari mana benar-benar menculik putraku. Hao Suhu tua, bukankah Anda mengundang Tuan Wan hari ini? Ya. Jenderal Sam yang diandalkan Shenli. Dia sudah kabur ke tempat lain? Jika Tuan Wang bersedia bertindak, maka Jenderal Sam juga harus berlutut. Tepat sekali, tepat sekali. Tuan Wan. 3 keluarga besar Jiangzhou berkumpul di sini. Tuan Huan, Gembong Jiangzhou. Ini jarang terjadi. Silakan duduk, silakan duduk. Duduk. Saudara Huan, alasan saya mengundang Anda kali ini adalah karena saya memiliki sesuatu untuk diminta dari Anda. Saya tahu. Ini tentang Shenli kan? Bagus. Namun, latar belakang anak ini Shenli agak rumit. Saya sarankan, kita harus membentuk aliansi. Aliansi? Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi ini? Saya pikir kepala keluarga Shaw adalah pilihan yang baik. Kalau begitu kita akan mengikuti pimpinan keluarga Shaw. The film was translated Ikuti and pimpinan keluarga narrated by Shaw. M Media. Bagus. Kalau begitu saya, Shaw, pasti akan menerima tanggung jawab ini. Sekarang, kita akan lihat anak ini, Shenli. Bagaimana kamu bisa lolos dari genggaman kita? Anda benar-benar nekat. Menggigit lidah Anda. Shenli, itu kamu. Hao Erku telah ditangkap. Dia sudah mengaku dan menyerahkan diri kepada hukum. Shenli,
Aku akan membunuhmu. 3 keluarga besar berkumpul di sini. Menarik sekali. Dasar binatang. Hari ini, Tuan ada di sini. Hati-hati, atau kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Tuan, saya minta Anda untuk bertindak dan tangkap bocah ini. Tendang saja. Dia tidak akan melarikan diri. Pengawal pribadi Tuan. Semuanya adalah pakar tahap 5. Xianli, hari ini kamu pasti akan mati. Zhou Yuanlong. 5 hari dari sekarang, batas waktu 1 bulan akan tiba. Untuk saat ini, saya akan membiarkan keluarga Zhou Anda bertahan hidup beberapa hari lagi. Kamu, Mengapa Anda tidak mau? Jangan lupa, keluarga Zhou harus bubar. Dan kalian semua harus berlutut di depan makam ibu saya selama 7 hari 7 malam. Saudara Zhou, apakah kita benar-benar akan melakukan seperti yang dia katakan? Kalian semua tidak perlu takut. Begitu semua anak buahku tiba, saya akan memastikan bocah ini mati tempat-tempat pemakaman. Benar, 5 hari dari sekarang, saya ingin ibu dan anak itu bersatu kembali di bawah tanah. Xianli, apakah kau benar-benar akan pergi? Bisakah kita sanggup memprovokasi 3 keluarga besar? The film Jangan was khawatir, translated mereka hanyalah and beberapa badut narrated yang by tidak penting. M-Media. Jika saya tidak membereskan mereka, mereka akan terus merepotkan Anda. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kau dilarang pergi. Kau mau mengikuti sampah ini. Sampai mati. Sama sekali tidak. Tepat sekali. Xianli, seorang pria harus punya hati nurani. Kau tidak boleh menyakiti Jialu kami. Dia adalah suamiku. Jika kita mati bersama. Beraninya kau. Jialu, tunggu saya dengan aman di rumah. Saya akan segera kembali. Xianli, 5 hari kemudian. Ibu, mohon beristirahatlah dengan tenang. Saya telah membawa mereka ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ketika Anda masih hidup, Anda selalu menyuruh saya untuk menjaga keluarga Zhou dan tidak membalas dendam. Tapi, saya tidak bisa melakukannya. Dasar binatang kecil. Saya di sini hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Berlututlah. Berlutut. Dengarkan apa yang dia katakan. Keluarga Sumo menghasilkan putra jahat ini. Biarkan aku membantumu membersihkan rumahmu. Terima kasih atas masalahmu, Tuan. Bocah, aku tahu kau punya orang-orang di sekitarmu, tapi mereka tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Berlututlah sekarang. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Banyak omong kosong. Dia adalah Grandmaster seni bela diri. Apa? Lai. Trik apa lagi yang Anda miliki? Cepat gunakan. Nah, jangan berpikir kau kuatannya karena seni bela dirimu. Aku menyiapkan pembunuh bayaran. Tunggu saja untuk menjadi sasaran. Seseorang. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang itu sudah tiba? Ayah, ini gawat. Para pembunuh bayaran yang kita sewa telah dibereskan. Dan yang bertindak adalah, Siapa mereka? itu adalah Ketua Aula Strategi Surgawi. Ini, bagaimana ini mungkin? Aula strategi surgawi. Kau tidak salah lihat, kan tanda tanya. Benar sekali. Dan para pemimpinnya, semuanya adalah Jenderal Agung 5 Provinsi. Apakah mereka kebetulan bertemu dengan latihan? Semua personel telah dilucuti senjatanya. Seorang pemimpin yang menyebut dirinya Songpa ingin meminta audiensi dengan Ketua Aula. Memang benar. Sompa. Ini adalah orang yang kami sawa. Pemimpin organisasi pembunuhan bayaran itu. Salam, Ketua Aula Strategi Surgawi. Ketua Aula. Binatang kecil ini. Bagaimana mungkin dia? Kau pasti salah. Berani tidak menghormati Ketua Aula? Mencari mati. Apa? Apakah Anda belum mengerti bahkan sekarang? Tidak. Ketua Aula. Tolong ampuni hidupku. Ini bukan urusanku. Ini semua diatur sepenuhnya oleh keluarga Zhou. Benar. Ini juga tidak menyangkut keluarga Wang kami. Di mana kesombongan Anda sekarang? Xianli. Tidak. Ketua Aula. Itu semua salahku.
Demi, kita yang merupakan keluarga. Tolong ampuni hidupku. Keluarga. Kita seharusnya menjadi keluarga. Tapi, 7 tahun yang lalu, Anda memotong anggota tubuh saya dan menyebabkan saya di penjara. Katakan pada saya, apa yang harus saya lakukan? Mohon, Anda adalah orang besar. Jangan merendahkan diri ke tingkat orang rendahan. Beri keluarga Shu kesempatan lagi. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Jika Anda memperlakukan saya dengan tulus, saya bahkan mungkin akan membiarkan Anda pergi. Sayang sekali sekarang. Aku akan melayanimu. Sebagai sapi atau kuda, bukankah itu cukup? Aku mohon padamu, demi ibumu. Berikan keluarga Shaw jalan untuk bertahan hidup. Aku mohon padamu. Mulai sekarang, berlututlah di sini dan bertobat selama 7 hari 7 malam. Dan selanjutnya, di dalam wilayah Huaxia, Anda dilarang terlibat dalam bisnis atau politik. Anda tidak akan pernah lagi diizinkan bertindak menggunakan nama saya. Setelah ketahuan, eksekusi tanpa ampun. Terima kasih, Ketua Alda, karena telah mengampuni hidup kami. Keluarga Wang. Keluarga Li. Hukuman mati Anda dibatalkan. Tetapi Anda tidak dapat lolos dari hukuman. Mulai hari ini, berlututlah di sini terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Dan serahkan semua aset Anda. Terima kasih, Ketua Alda, karena telah mengampuni hidup kami.